Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan klarifikasi terkait pembongkaran pagar laut yang terjadi di Laut Tangerang. Klarifikasi ini disampaikan Trenggono saat ia ditemui di Badung, Bali pada Minggu 19 Januari ini hari. Pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan, ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh dirjen yang menangani ini, ya, dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Karena begini ya, kalau sampai kemudian kita nggak bisa dapat siapa yang memasang, akan repot. Harus ada keputusan hukum tentu kalau seandainya itu melanggar, tapi sudah pasti itu melanggar karena kita cek tidak ada izin. Ancamannya apa sih Pak? Sanksinya Pak? Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Gitu. Sanksi hukumnya Pak? Nah, kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah administratif. Sejauh ini apa sih Pak dampak negatifnya dari pagar laut dari KKP itu? Kalau dari kajian ya sebenarnya, kalau dari kajian seandainya kan kita belum melakukan proses. Jadi gini, kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak dan seterusnya kan begitu ya. Jadi kalau memang ada seperti itu jelas itu pasti kita larang kegiatan seperti itu. Nah tapi itu kan tidak ada pengajuan kan begitu. Nah karena tidak ada pengajuan ya kita lakukan penyegelan. Nah, berpotensi menimbulkan kerugian negara apa? Kalau kemudian dari sisi lingkungan, saya kira Menteri Lingkungan nanti akan bisa menghitung. Kalau dari kami adalah kegiatan di laut itu ya dari sisi administratif. Itu secara tidak langsung itu ilegal gitu Pak? Pencabutan. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga. Seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya seperti itu. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Jadi sampai saat ini belum ketahuan siapa yang masang? Belum, kita sedang penyelidikan. Kan nggak bisa cepat ya. Dan nggak bisa menuduh banyak orang juga. Pak Menteri, sebagai penegasan Pak Menteri, berarti ini ilegal ya Pak Menteri ya? Apanya? Ilegal pemasangannya itu ya? Sangat ilegal. Sangat ilegal. Ada pihak yang mengklaim itu legal Pak? Tanggapannya gimana? Ada pihak yang mengklaim itu legal pemasangan bambu itu? Oh, dan ada KKP akan dilaporkan? Namanya Kesatuan dari perusahaan juga Pak? Nelayan, kalau perusahaan nggak ada. Sama Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantura gitu. Tapi kita panggil belum datang-datang. Alasannya nggak datang tuh apa Pak? For more update, subscribe to our channel, click the show link and the Join Watching Then videos.